Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil analisis data kami yang berjudul analisis data daun jeruk dan daun maja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadifana Fauzan. Perkenalkan, nama saya Arif Fadilin Hasibuan. Mas Yudo. Perkenalkan, nama saya Adi Yudo Satrio. Dika. Perkenalkan, nama saya Andika Arya Saputra. Perkenalkan, saya Gilar Saputra. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Firdaus. Baik, untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Mas Saraf. Silakan. Ya, baik. Yang pertama, pendahuluan. Kebutuhan manusia yang kian meningkat, terutama di bidang pertanian dan industri, mendorong perkembangan pemanfaatan sumber daya alam. Dua jenis daun yang berpotensi besar untuk dikembangkan dalam berbagai aplikasi, baik sebagai bahan baku, obat tradisional atau herbal, kosmetika, maupun pengolahan pangan adalah daun jeruk dan daun maja. Salah satu aspek yang sangat penting untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah besar ukuran daun, yaitu ukuran panjang, lebar, luas, dan tebal daun. Ukuran daun jeruk cukup bervariasi pada setiap jenisnya dan mengikuti iklim lingkungan tempat tumbuh. Daun tersebut berbentuk lonjong dengan ujung meruncing, bersifat monofil pada cabang, atau berbentuk spiral dan termasuk dalam kelompok daun yang sempit. Sebaliknya, daun maja lebih cenderung memiliki ukuran daun yang agak besar, berbentuk bulat, telur atau jorong, lebar di tengah, dan jauh lebih tebal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data terkait ukuran daun jeruk dan daun maja, mencakup parameter fisik seperti panjang, lebar, luas, dan ketebalan. Dengan menggunakan pendekatan analisis data yang komprehensif, laporan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang karakteristik fisik daun jeruk dan daun maja, serta mendukung pengembangan produk berbasis sumber daya lokal. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Gilar. Mas Gilar. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis data. Analisis data ukuran daun jeruk dan daun maja dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dan bahasa pemrograman R yang diperlengkapi dengan beberapa pustaka pendukung. Untuk pengambilan data kita melakukan pembagian tugas melalui observasi dan juga R. Oke, yang pertama kita akan mempersiapkan terlebih dahulu R-nya, import datanya. Pertama kita import terlebih dahulu datanya ke dalam R. Ya, ini contoh datanya yang sudah kita observasi, kita import. Oke. Lalu untuk langkah pertama kita install dulu patchkit yang kita butuhkan seperti Tidyverse, ggupbr, dan juga ggplot 2. Kita install terlebih dahulu. Ini aja karena sudah saya install. Terus kita buka nih library dari Tidyverse sama ggupbr-nya. Oke, kalau sudah kita coba buka dulu data Excel kita apakah sudah masuk di dalam R atau belum. Oke, di sini sudah tampil. Selanjutnya kita tampilkan. Nah, di sini kita akan melihat output dari program head, kurung buka data daun, maja dan jeruk, kurung tutup, akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan library dplyr. Kita running terlebih dahulu. Lalu kita akan memfilter data tadi. Ini kan kita akan memfilter agar kita mendapatkan data numeriknya saja. Kita run program ini. Oke, dan kita akan lihat. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Di bagian jenis, dia akan hilang karena dia bertipe data string. Lalu kita cari summary, kita cari datanya. Di data summary ini kita mencakup nilai minimum, kuartil 1, median, mean, kuartil 3, dan juga nilai maksimal. Lalu kita cari korelasi hubungan dari ketiga kolom tersebut. Oke,
Jadi seperti ini. Korelasi paling tinggi itu berada di 1 dan paling kecil dia ada di minus 0,34. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Andika. Oke, selanjutnya ada memvisualisasi data panjang dan lebar dan diagonal daun. Kodenya sudah tertera di layar presentasi. Tolong di-run. Ini adalah hasil visualisasi data daun maja, yaitu data visualisasi panjang, lebar, dan diagonal dengan menggunakan core plot. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada data visualisasi multidimensi yang menggunakan metode Pearson. Kodenya sudah tertera di presentasi. Coba di-run. Ini adalah hasil dari visualisasi panjang, lebar, dan diagonal daun menggunakan core plot dengan metode Pearson. Di situ ada histogram sama core plot juga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Yudo. Dan selanjutnya nomor 6, yaitu menghitung histogram. Membuat histogram untuk 3 variabel numerik yang mewakili dimensi daun panjang, daun, lebar daun, dan diagonal daun. Fungsi histogram digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi dari nilai-nilai setiap variabel dan mengidentifikasi pola distribusi data seperti apakah data simetris miring atau outliner. Lalu di sini kami akan menampilkan 3 buah histogram, yang diantaranya adalah histogram panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Oke, ini merupakan hasil visualisasi dari panjang daun, histogram panjang daun. Yang kedua ada lebar daun. Yang ketiga ada diagonal daun. Next. Mas Arif. Mas Arif, mic-nya boleh dinyalakan dulu. Baik, yang ketujuh kita akan menghitung scatter plot. Ada 2 scatter plot yang serupa, tetapi menggambarkan hubungan antara panjang daun dengan diagonal daun, dengan titik merah, dan lebar daun dengan diagonal daun, yaitu titik hijau. Scatter plot digunakan untuk mengidentifikasi pola hubungan antar dimensi. Misalnya, apakah ada korelasi positif, negatif, atau tidak ada korelasinya. Baik, untuk plot pertama, Mas Kilat, tolong. Di plot pertama itu ada hubungan antara panjang daun dan lebar daun. Baik, untuk plot kedua. Untuk plot kedua itu ada hubungan antara panjang daun diagonal yaitu dengan titik merah, ya hubungan antara panjang daun dan diagonal daun menunjukkan pola garis lurus sesuai dengan korelasi yang sangat kuat. Plot selanjutnya. Untuk plot ketiga ini, hubungan antar lebar daun dan diagonal daun juga cenderung menyebar sesuai dengan korelasi yang lemah. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan menghitung korelasi. Menghitung korelasi antara dimensi-dimensi daun. Korelasi memberikan informasi tentang kekuatan hubungan atau nilai absolut mendekati 1, berarti hubungannya kuat. Arah hubungan nilai positif menunjukkan hubungan langsung. Negatif menunjukkan hubungan terbalik.
Hasil korelasi membantu mengevaluasi apakah perubahan pada satu dimensi daun berkaitan dengan perubahan dimensi lainnya. Seperti menghitung korelasi antar daun, panjang daun dan lebar daun akan menghasilkan 0.280439 yaitu dengan hubungan lemah positif. Dengan menghitung panjang daun dan diagonal daun akan menghasilkan 0.997452 dengan hubungan yang sangat kuat dan positif. Dan menghitung lebar daun dan diagonal daun akan menghasilkan 0.300722 hubungan lemah dan positif. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yudo. Pada di nomor 9, kita akan membuat box plot untuk membandingkan distribusi panjang, lebar, dan diagonal daun berdasarkan jenis daun. Anjir, apa yang ngeblank, Cok? Oke, kita akan mengidentifikasikan untuk jenis dari data tersebut. Data tersebut memiliki dua jenis, yaitu daun jeruk dan juga daun maja. Kita akan membuat masing-masing box plot yang berupa panjang, lebar, dan juga diagonal daun sesuai dengan jenis kedua tersebut. Untuk output pertama, ini adalah hasil dari panjang daun dari kedua jenis. Untuk yang kedua, ini merupakan box plot dari lebar daun menurut dua jenis, daun jeruk dan juga daun maja. Dan yang ketiga ini diagonal daun. Oke, sekian program R-nya. Berikut kesimpulannya yang akan dibacakan oleh Nadib. Mas Nadib, mungkin mic-nya dinyalakan dulu. Baik, berdasarkan analisis data yang dilakukan menggunakan R, beberapa temuan penting dapat disimpulkan, yaitu pertama, distribusi ukuran daun. Histogram menunjukkan distribusi panjang, lebar, dan diagonal daun dengan pola yang bervariasi antara daun jeruk dan daun maja. Sebagian besar data menunjukkan distribusi normal dengan beberapa outlier yang mencerminkan variasi alami dalam ukuran daun. Yang kedua yaitu hubungan antar dimensi. Scatterplot mengungkapkan adanya hubungan positif yang kuat antara panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Hal ini didukung oleh koefisien korelasi Pearson yang tinggi. Korelasi antara panjang dan lebar daun lebih kuat dibandingkan dengan dimensi lainnya. Yang ketiga yaitu perbedaan berdasarkan jenis daun. Boxplot menunjukkan bahwa daun maja memiliki ukuran yang secara konsisten lebih besar dibandingkan daun jeruk dalam semua dimensi yang dianalisis. Distribusi ukuran daun juga menunjukkan bahwa daun maja lebih bervariasi dibandingkan daun jeruk. Analisis ini memberikan wawasan bahwa ukuran daun jeruk dan daun maja memiliki pola distribusi yang berbeda dan hubungan antar dimensi yang konsisten. Temuan ini dapat digunakan untuk mendukung pengembangan produk yang memanfaatkan daun jeruk dan daun maja sesuai dengan karakteristik fisiknya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.